Selamat siang. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan getaran mekanis, yakni getaran bebas teredam ringan yang modulnya sudah saudara dapatkan. Ini adalah kuliah untuk Prodi Teknik Mesin ITNY. Sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa pada diskusi yang lalu, bahwa persamaan gerak daripada sistem yang teredam getaran bebas itu adalah Nx double dot ditambah Cx dot tambah Kx sama dengan 0. Dan kemudian dengan menyelesaikan persamaan ini, maka kita dapatkan sebuah persamaan baru apabila amplitudo sama dengan AE pangkat ST. Kita dapatkan persamaan baru Ms kuadrat tambah Cs tambah K sama dengan 0. Dan dengan rumus ABC kita bisa mencari akar-akarnya. S1 2 sama dengan min C plus minus akar C kuadrat min 4MK per 2M. Apabila di dalam akar ini bernilai sama dengan 0, maka akan menghasilkan sistem teredam kritis yang sudah kita bahas pada video yang lain. Pada saat ini kita akan membicarakan sistem teredam ringan atau underdamped, yang mana nilai C kuadrat min 4MK itu negatif atau lebih kecil daripada 0. Sistem teredam ringan itu kalau kita lihat grafiknya, itu amplitudonya makin lama makin mengecil. Makin lama makin mengecil sehingga pada suatu saat masa diam. Ini sistem teredam ringan. Jadi kalau begitu kita bisa bicarakan atau kita tulis bahwa getaran bebas teredam ringan itu akan timbul apabila ketika massa M dipukul atau ditarik atau ditekan kemudian dilepas, massa M sempat melakukan gerakan osilasi atau bergetar. Namun amplitudo simpangannya semakin mengecil dan setelah beberapa waktu massa M kembali ke titik setimbang dan diam. Peristiwa seperti itu disebut getaran bebas teredam ringan, underdamped of free vibration. Jadi amplitudonya makin lama makin kecil dan setelah itu diam. Kita sudah tahu apa yang disebut dengan damping ratio, yakni perbandingan antara koefisien redaman viskus terhadap koefisien redaman kritis. Pada posisi teredam kritis, maka zeta atau damping rasio itu sama dengan 1. Pada posisi sistem teredam ringan, zeta itu negatif. Tidak negatif, tetapi lebih kecil dari 1. Itu lebih besar dari 0. Karena ketika zeta sama dengan 0, berarti sistem tidak teredam. Pada sistem getaran teredam ringan, pada analisis sistem teredam ringan, kita tetap menggunakan persamaan atur Mx double dot ditambah Cx dot ditambah Kx sama dengan 0. Dan amplitudonya dimisalkan A, E pangkat ST. Kita sudah bahas dengan memisalkan amplitudonya adalah AE berpangkat ST, kita dapatkan persamaan baru Ms kuadrat tambah Cs ditambah K sama dengan 0. Dan kita tahu dengan rumus ABC, S1 dan S2-nya adalah min C plus minus akar C kuadrat min 4MK dibagi 2M.
C kuadrat min 4MK itu lebih kecil dari 0 untuk beredam ringan. Bahasan kita di sini. Jadi di dalam akar ini itu lebih kecil daripada 0 atau negatif. Supaya mengucapkannya gampang, posisi MK dibalik saja dari KM. Jadi C kuadrat min 4KM lebih kecil dari 0. Sebelum kita lanjutkan, sedikit akan saya ulangi tentang bilangan imajiner. Sebuah akar angka negatif itu pasti menghasilkan bilangan imajiner yang lambangnya adalah I. I itu sendiri didefinisikan adalah akar min 1. Di akar min 1 sama dengan I. Sehingga I kuadrat sama dengan min 1. Kalau akar min 9 berapa? Akar min 9 itu sama dengan akar min 1 kali 9. Kita tahu akar 9 adalah plus minus 3. Dan akar min 1 adalah 3I. Maaf, akar min 1 adalah I. Sehingga akar min 9 adalah plus minus 3I. Itu adalah bilangan imajiner. Dengan demikian, karena nilai C kuadrat min 4KM itu negatif, jadi ini negatif, teredam ringan, maka ini negatif, maka bisa saya tulis sama dengan akar min 1 dikalikan 4KM min C kuadrat. Seperti ini ya. Jadi ini dibalik aja. Jadi kalau ini negatif, C kuadrat min 4KM negatif, maka kalau dibalik 4KM min C kuadrat pasti positif. Nah, supaya tetap menjadi negatif, dikalikan min 1. Sehingga hasil daripada akar C kuadrat min 4KM adalah plus minus akar 4KM min C kuadrat. Sehingga dengan demikian saya bisa bilang kalau begitu akar-akar daripada persamaan bantu tadi adalah min C plus minus I akar 4KM min C kuadrat dibagi 2M. Ini sebenarnya hanya rumus ABC biasa. Kalau kemudian yang masing-masing unsur itu dibagi dengan 2M atau dipisah, maka S12 itu sama dengan min C per 2M plus minus I akar 4KM min C kuadrat dibagi 2M. Jadi ini sama ya. Sehingga kita ingat C per 2M itu apa? C per 2M itu kalau kita kemarin sudah kita bahas, kalau atas dikalikan akar K, bawah dikalikan akar K, kita dapatkan C dibagi 2 akar M kali akar M kali akar K per akar K. Sehingga kemudian ini kita dapatkan sama dengan C per 2 akar KM kali akar K per akar M. Nah, kita tahu bahwa 2 akar KM itu adalah CC. Ini akar K dibagi akar M jadikan 1. Sehingga kita dapatkan C per CC adalah zeta, akar K per M adalah frekuensi natural atau frekuensi alami. Sehingga dengan demikian maka C per 2M kita tahu sama dengan zeta omega N. Artinya C per 2M di sini bisa diganti dengan zeta omega N. Terus kemudian kita analisis yang 4KM min C kuadrat per 2M. Pakai akar ya. Kalau akarnya kita bablaskan ke bawah, berarti 2M masuk pada akar menjadi 4M kuadrat. Jadi 2M ini dimasukkan di dalam akar, maka menjadi 4M kuadrat. 2 kuadrat adalah 4 ya.
Kemudian kalau masing-masing unsur ini dibagi dengan 4M kuadrat, didapatkan akar 4KM dibagi 4M kuadrat dikurangi C kuadrat dibagi 4M kuadrat. Yang unsur pertama itu tinggal K per M. Yang unsur kedua kuadratnya dikeluarkan ketemu C per 2M. Kita tahu K per M adalah omega N kuadrat. Karena akar K per M adalah omega N, maka K per M adalah omega N kuadrat. Dan kita tahu C per 2M adalah zeta omega N. Maka ini bisa diganti dengan zeta omega N kuadrat. Sehingga akar 4KM min C kuadrat dibagi 2M bisa ditulis sama dengan omega N kuadrat. Akar omega N kuadrat minus zeta omega N kuadrat. Atau akar omega N-nya dikeluarkan, omega N kuadrat dalam kurung dikalikan 1 min zeta kuadrat. Tahu sama dengan omega N kuadrat dikeluarkan dari akar, ketemu omega N kali 1 min zeta kuadrat. Sehingga dengan demikian maka kita dapatkan bahwa kalau begitu S12 yang isinya seperti ini itu bisa disederhanakan menjadi minus zeta omega N, yang C per 2M adalah zeta omega N. Kemudian yang di unsur kedua ini bisa diganti dengan ini, atau omega N akar 1 min zeta kuadrat, tetapi ada I-nya. Sehingga akar-akarnya adalah min zeta omega N plus minus I omega N kali 1 min zeta kuadrat. Omega N kalikan akar 1 min zeta kuadrat itu disebut frekuensi alami teredam atau omega N D. Frekuensi alami teredam. Sehingga S12 bisa kita tulis sama dengan min zeta omega N plus minus I omega N D. Di mana omega N kali akar 1 min zeta kuadrat sama dengan frekuensi alami teredam, dan sehingga akar-akar daripada persamaan gerak yang menghasilkan getaran teredam ringan itu adalah min zeta omega N plus minus I omega N D. Jadi S1 dan S2 sudah didapatkan. Sehingga kita perlu mengembalikan lagi ke bentuk semula. Bukankah tadi simpangan daripada persamaan itu diumpamakan A dikalikan E berpangkat ST. Karena ada 2S, yakni S1 dan S2, maka simpangannya adalah A1 kali E berpangkat S1 T ditambah A2 kali E berpangkat S2 T. Kita tahu bahwa S1 sama dengan min zeta omega N plus I omega N D, dan S2-nya adalah min zeta omega N dikurangi I omega N D. S1 dan S2 itu dimasukkan ke penyelesaian di sini. Sehingga didapatkan X fungsi T atau simpangannya adalah A1 dikalikan E berpangkat min zeta omega N plus I omega N D dikalikan T ditambah A2 E berpangkat min zeta omega N dikurangi I omega N D dikalikan T. Kita tahu bahwa dalam hal pangkat, maka kalau di ini penjumlahan itu sebenarnya merupakan perkalian dari
dua bilangan yang dipangkatkan, maka pangkatnya dijumlahkan. Sehingga dengan demikian yang E berpangkat ini, penjumlahan ini, bisa ditulis A1E berpangkat min zeta omega N T dikalikan E berpangkat I omega N D dikalikan T. Demikian pula untuk unsur yang kedua, ini dapat ditulis A2E berpangkat min zeta omega N T dikalikan E berpangkat min I omega N dikali T. Atau karena ada unsur yang sama, yakni E berpangkat min zeta omega NT, ini ada punya ya, kemudian yang pertama juga punya, itu dikeluarkan saja. Jadi kalau begitu simpangannya sama dengan E berpangkat min zeta omega NT dikalikan A1E berpangkat I omega N dt ditambah A2 E berpangkat min I omega N dt. Jadi sebetulnya ini sudah selesai, artinya sudah ketemu, tapi ini masih ruwet. Harus kita sederhanakan lagi. Ini sebetulnya sudah masalah matematika ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Kita tahu bahwa berdasarkan Euler itu ya, sebuah bilangan alam E berpangkat I itu bisa dipecah menjadi cosinus dan ditambah I sinus. Maka A1EI omega N dt ini itu bisa ditulis A1 cosinus omega N dt ditambah I A1 sinus omega N dt. Sementara yang minus, yang A2E berpangkat minus, sama dengan yang di atas, tetapi yang ada imajinernya negatif. Sehingga ini yang kedua bisa ditulis A2 cos omega N dt dikurangi I A2 sinus omega N dt. Di dalam kurung ini, kedua unsur itu dijumlahkan. Maka kita jumlahkan saja kalau begitu. Dijumlahkan. Yang ini habis, yang ini min, ini A1, A2 ya, ini min. Ya, jadi kan ketika dijumlahkan maka hasilnya adalah A1 ditambah 2 cosinus omega N dt ditambah I A1 min A2 sinus omega N dt. Masih belum sederhana. Disederhanakan lagi. Perlu saya ingatkan bahwa A1 dan A2 itu adalah sebuah konstanta. Jadi kalau konstanta ditambah konstanta, hasilnya juga sebuah konstanta yang lain. Demikian pula A1 dikurangi A2 akan menghasilkan konstanta yang lain yang tentu tidak sama dengan yang A1 tambah A2. Apalagi yang di sini dikalikan I, maka tentu ada konstanta yang lain. Maka bentuk yang ini, yang di sisi kanan tanda sama dengan ini, itu bisa ditulis menjadi A1 tambah A2 saya tulis A gitu aja. Boleh. A1 tambah A2 saya tulis X, boleh. Yang penting hasilnya adalah suatu konstanta. Maka supaya gampang saja, A1 dan A2 di sini saya tulis sama dengan A, cosinus omega N dt. Dan kemudian I dikalikan A1 min A2, karena A1 dan A2 adalah sebuah konstanta, dikalikan I, hasilnya juga konstanta yang baru. Saya sebut saja B. Oh, jadi sama dengan A cos omega N dt ditambah B sinus omega N dt. Nah, sudah bagus. I-nya sudah hilang. Udah sederhana itu ya. Sehingga dengan demikian, X fungsi T yang tadi bentuknya seperti ini, itu bisa saya tulis X fungsi T sama dengan E berpangkat min zeta omega nt A cos omega N dt ditambah B sin omega N dt. Yang ini di dalam kurung ya. Nah,
Jadi sudah lumayan, I-nya sudah hilang gitu ya. Tinggal. Dan kita tahu bahwa A cosinus omega n dt ditambah B sinus omega n dt itu sama dengan C sinus omega n dt ditambah psi. Ini kalau saudara belajar trigonometri ada ini. Sehingga simpangannya bisa ditulis seperti ini. Boleh, tidak apa-apa. Nah, boleh. Nah, jadi penyelesaian persamaan gerak untuk teradam ringan itu saudara bisa memakai yang ini. Bisa memakai yang di bawah ini. Dan nilai daripada A, B, C, dan C itu dicari dengan menggunakan persyaratan batas. Jadi demikian keterangan saya, pengantarnya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan.